Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Syifa Aulia Rabani, Dewi Sriyanti, Desvika Intan Ramadhani, Nikmah Maharani, dan Hanan Rafi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai case study BMW. BMW itu sendiri adalah singkatan dari Bayerische Motorenwerk atau Bavaria Motorenwerk yang diproduksi oleh perusahaan Jerman yaitu Bayerische Motorenwerk AG. Perusahaan BMW tersebut adalah perusahaan mesin penggerak terbaik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 sebagai produsen mesin pesawat dan memproduksi mesin selama Perang Dunia I dan II. Ia berkembang menjadi pembuat sepeda motor dan mobil pada pertengahan abad ke-20 dan hari ini menjadi perusahaan dan merek yang dihormati secara internasional dengan penjualan 106 miliar dolar pada tahun 2012. Dan logo BMW adalah salah satu simbol paling khas yang diakui secara global yang pernah dibuat. Buat khas BMW itu tampak seperti bilah baling-baling berputar yang dipasang dengan latar belakang langit biru. Lambang ini awalnya dianggap sebagai penghormatan terhadap hari-hari berdirinya perusahaan sebagai produsen mesin pesawat. Dan baru-baru ini bagaimanapun reporter York Times mengungkap bahwa logo yang menampilkan huruf BMW di bagian atas cincin luar dan desain kotak-kotak biru putih di bagian dalam cincin memiliki merek dagang. Pertumbuhan BMW meledak pada tahun 1980-an dan 1990-an ketika BMW berhasil menargetkan pasar baby boomer dan yuppies profesional yang terus berkembang dan mengutamakan pekerjaan dan menginginkan mobil yang menunjukkan kesuksesan mereka. BMW memberi prestise dan prestasi mobil-mobil tersebut yang datang dalam seri 3, 5, 7 seperti gambar di atas, dan pada dasarnya seri tersebut memiliki desain yang sama dalam 3 ukuran. Fakta itu menunjukkan bahwa yuppies menjadikan Beamer dan Beamer istilah slang untuk mobil dan sepeda motor BMW. Pada pergantian abad, BMW sendiri memiliki masalah yaitu sikap konsumen terhadap mobil berubah. Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka kurang mempedulikan hak menyombongkan diri dari merek BMW dan sebaliknya menginginkan berbagai pilihan desain, ukuran, harga, dan gaya. Akibatnya, perusahaan mengambil beberapa langkah menumbuhkan lini produknya dengan menargetkan pasar tertentu. Hal ini menghasilkan mobil unik dengan harga premium seperti SUV, convertible, dan roadster, serta lebih sedikit mobil kompak mahal seperti seri 1. Berfokus pada keluarga yang aktif tetapi sebelumnya menghindari BMW karena biaya premiumnya. Ditunjukkan seri 1 mencapai grup ini dengan titik harga yang lebih rendah, desain sporty, dan merek mewah. Dan seri X1 dan X3 juga berhasil dengan desain SUV yang lebih kecil dan murah. Dan mendesain ulang seri 7, mobil paling mewah BMW menargetkan kelompok yang disebut konservatif atas. Konsumen tradisional yang kaya ini biasanya tidak menyukai mobil yang lebih sporty. Jadi perusahaan menambahkan komponen elektronik seperti beberapa opsi untuk mengontrol jendela, kursi, aliran udara, dan lampu, serta night vision yang dikendalikan oleh titik dan sistem klik yang disebut iDrive. Perangkat tambahan ini menambahkan kenyamanan dan kemewahan, menarik pengemudi dari pesaing seperti Jaguar, Mercedes. BMW berhasil meluncurkan seri X dengan menargetkan kaum liberal atas yang telah mencapai kesuksesan pada tahun 1990-an dan kemudian memiliki anak serta mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti bersepeda, golf, dan ski. Konsumen ini membutuhkan mobil yang lebih besar untuk gaya hidup aktif mereka dan keluarga yang sedang tumbuh. Jadi BMW menciptakan SUV mewah berformat tinggi. BMW memperkenalkan mobil convertible dan roadster untuk menargetkan postmodern kelompok berpenghasilan tinggi yang terus berlanjut untuk menarik perhatian dengan mobil yang lebih mencolok dari 7 kelas atas. Seri juga menargetkan grup ini. BMW menggunakan berbagai macam taktik periklanan untuk mencapai setiap target pasarnya. Namun slogan perusahaan Amerika Serikat, The Ultimate Driving Machine, tetap berkonsisten sejak pertama kali diluncurkan di sana pada tahun 1974. Selama waktu itu, penjualan telah tumbuh tinggi lebih dari 300.000 unit Amerika Serikat pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir, BMW telah kembali untuk menekankan kinerja daripada status dan menyatakan bahwa kami hanya membuat satu hal, yaitu mesin penggerak terbaik. Pemilik BMW sangat setia pada merek tersebut, dan para penggemar mengadakan Beamer Fest tahunan setiap tahun untuk merayakan mobil mereka. Pertumbuhan BMW berhasil meledak pada tahun 1980-an dan 1990-an
ketika BMW berhasil menargetkan pasar baby boomer dan yapis profesional yang terus berkembang, yang mengutamakan pekerjaan dan menginginkan hasil yang menunjukkan kesuksesan mereka. BMW memberikan mereka sedan sporty dengan performa luar biasa dengan merek yang mewakili prestis dan prestasi. Mobil-mobil tersebut yang datang dalam seri 3, 5, dan 7 pada dasarnya memiliki desain yang sama dalam 3 ukuran. Saat ini Yapis memberikan banner dan biner istilah siang untuk mobil dan sepeda motor BMW yang namanya masih populer digunakan hari ini. Pada pergantian abad, sikap terhadap mobil berubah. Penelitian menunjukkan bahwa mereka kurang memperdulikan hak dan menyombongkan diri dari merek BMW. Sementara itu, sebaliknya, para konsumen menginginkan berbagai pilihan desain, ukuran, harga, dan gaya. Akibatnya, perusahaan mengambil beberapa langkah tertentu untuk menciptakan lini produk untuk dipasarkan di segmen pasar tertentu. Selain itu, BMW juga mendesain ulang mobil seri 3, 5, dan 7 dalam hal penampilan, namun untuk performa tetap menggunakan performa yang luar biasa. Jajaran mobil BMW sekarang terdiri dari seri 1, 3, 5, 6, 7, seri X, seri Z4 Roadster, M-Series, BMW Y, dan Hybrid. BMW menciptakan SUV seri 1 dan X1 dengan harga yang lebih rendah untuk menargetkan arus utama modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan BMW bisa mengambil beberapa langkah untuk menumbuhkan lini produknya dengan menargetkan beberapa segmen pasar tertentu. Hal ini menghasilkan mobil unik dengan harga yang premium. Selain itu, BMW mendesain ulang beberapa seri mobilnya dan menjadikannya unik dalam penampilan, namun mempertahankan performanya yang luar biasa. Ada 2 langkah yang dilakukan BMW untuk menargetkan segmen pasarnya. Yang pertama, dengan harga yang lebih murah untuk menargetkannya, atau disebut juga dengan arus utama modern. Sekelompok yang juga berfokus pada keluarga dan aktif tetapi sebelumnya menghindari BMW karena biaya premiumnya. Yang kedua, dengan harga premium untuk menargetkan kelompok yang disebut juga konservatif atas atau konsumen tradisional yang kaya. Ini biasanya tidak menyukai produk yang lebih sport. Jadi BMW menambahkan beberapa komponen elektronik seperti mungkin radio dan sebagainya. Juga beberapa opsi untuk mengontrol jendela, kursi, aliran udara, dan beberapa teknologi lainnya, sehingga BMW dapat bersaing terus dengan Mercedes ataupun Jaguar. Haruskah perusahaan BMW mengubah tagline-nya The Ultimate Driving Machine? Menurut kelompok kami tidak, karena slogan perusahaan AS The Ultimate Driving Machine tetap konsisten sejak pertama kali diluncurkan tahun 1974. Dan dalam beberapa tahun terakhir, BMW kembali menekankan kinerja daripada status dan menyatakan kami hanya membuat satu hal, yaitu mesin penggerak. Dan perusahaan terus meneliti, berinovasi, dan menjangkau kelompok segmen tertentu dari tahun ke tahun. Dan BMW memiliki cara lain dalam mempromosikan slogan The Ultimate Driving Machine. Untuk produknya, BMW bekerja sama dengan franchise film James Bond seperti GoldenEye, The World Is Not Enough, dan Tomorrow Never Die. Untuk menekankan lebih slogan The Ultimate Driving Machine, di tahun 2001 BMW membuat film eksekutif melalui internet yang tidak hanya menghibur namun sinematik. Ide ini diawali oleh pesaing yang menampilkan promosi produknya melalui video namun hanya menonjolkan produknya saja, di mana tujuannya adalah mempromosikan mobil dan brand di depan penonton global bahwa mobil BMW cepat, berteknologi tinggi, dan membuat image yang bagus dan berbeda dari yang lain.